Halo, selamat datang di channel Blindside. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Dan untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Kali ini saya akan bercerita tentang keluarga yang tertimpa sial dan hanya menyisakan 2 orang saja. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Langsung saja simak cerita lengkapnya. Bagian 1. Keluarga Duperrault. Pada tanggal 13 November tahun 1961, kapal tanker minyak Gulf Lion sedang berlayar di Selat Providence barat laut di Bahama. Mereka menemukan seorang pria dan seorang anak kecil yang sudah tak bernyawa mengambang di sebuah sampan. Pria yang mengambang itu bernama Julian Harvey, kapten kapal layar Bluebell, sedangkan anak kecil yang sudah meninggal itu adalah Terry Joe Duperrault. Kapten Harvey dan Terry dibawa ke kapal Gulf Lion untuk segera menuju ke stasiun penjaga pantai terdekat. Di sana, Kapten Harvey menceritakan kepada para penyelidik tentang kisahnya yang mengerikan. Julian Harvey bercerita bila dia dihubungi oleh Arthur Duperrault untuk menjadi kapten kapal Bluebell di Fort Lauderdale, Florida. Dia disewa menjadi pemandu wisata dalam rangka liburan keluarga Duperrault itu selama seminggu ke Bahama yang dimulai pada tanggal 8 November tahun 1961. Dia juga membawa istri barunya, Mary Dean, sebagai juru masak kapal. Arthur Duperrault sangat suka berlayar karena dia pernah berada di angkatan laut dalam waktu yang lama. Dia akan berlayar mengelilingi danau-danau di daerah Green Bay dan bermimpi untuk membawa keluarganya berlayar keliling dunia. Dia merencanakan perjalanan ke Bahama ini sebagai uji coba. Keluarga Duperrault berasal dari Green Bay, Wisconsin dan terdiri dari 5 anggota keluarga, yaitu Arthur Duperrault, seorang dokter spesialis mata, kemudian istrinya Jean, dan ketiga anak mereka, Brian yang berusia 14 tahun, Terry Joe yang berusia 11 tahun, dan Renee yang berusia 7 tahun. Keluarga tersebut akhirnya menghabiskan waktu seminggu berlayar di sekitar Bahama, snorkeling dan memancing dengan tombak. Ketika mereka sedang dalam perjalanan kembali ke Florida pada malam hari Minggu tanggal 12 November, mereka dihantam badai laut yang dahsyat. Badai tersebut menyebabkan tiang kapal langsung menancap ke lambung kapal. Hal ini kemudian menyebabkan mesin dan saluran gas pecah dan membuat kapal terbakar, sehingga kemungkinan semua anggota keluarga Duperrault dan istrinya Mary Dean terjebak di atas kapal yang terbakar, atau mereka telah melompat ke laut dan tenggelam karena dia tidak melihat siapapun. Harvey mengaku bila dia mencoba memadamkan api dengan 2 alat pemadam kebakaran yang ada di kapal, sayangnya itu tidak berhasil dan api segera menyabar di luar kendali. Dia kemudian melompat ke laut dengan harapan anggota yang lain juga melakukan hal yang sama. Namun, saat menyeret Terry Joe ke sekoci, ternyata dia sudah meninggal karena tenggelam. Bagian 2. Siapa Julian Harvey? Julian Harvey berusia 44 tahun saat dipekerjakan sebagai kapten Bluebell. Dia lahir di Scarsdale, New York, dan kuliah di Universitas Purdue. Mary Dean adalah istrinya yang ke-6 dan mereka baru saja menikah pada bulan Juli tahun 1961 selama 4 bulan. Harvey adalah seorang pilot Angkatan Udara Perang Dunia II dan Perang Korea. Dia menerbangkan 29 misi tempur di Perang Dunia II dan 114 misi tempur selama Perang Korea. Dia akan dianugerahi medali udara untuk layanan terhormat dan First Oak Leaf Cluster. Harvey naik pangkat menjadi letnan kolonel, namun dia memiliki reputasi buruk jika berkaitan dengan wanita. Pada tahun 1949, Harvey ditempatkan di pangkalan Angkatan Udara Eglin di Florida. Pada suatu malam di tengah hujan, dia mengantar istrinya John yang berusia 23 tahun dan ibunya William Boylan yang berusia 59 tahun pulang dari bioskop. Harvey melakukan hydroplaning di jalan yang basah. Aksinya itu mengakibatkan mobilnya keluar dari jembatan dan tercebur ke dalam Toms Bayou. Itu adalah saluran air berawa dari danau atau sungai yang berasal dari kata bayou dalam bahasa Indian Choctaw. Mobilnya tenggelam, tapi Harvey selamat, sedangkan istri dan ibu mertuanya tidak.
Harvey bercerita bila dia selamat karena dia berhasil keluar sebelum mobil jatuh ke perairan di bawah jalanan. Dia dirawat karena shock. Para saksi mata di tempat kejadian melaporkan ketika mereka mencoba menolong John dan ibunya, Harvey diam saja. Setelah kejadian itu, dia mencairkan polis asuransi jiwa istrinya. Sayangnya, tidak ada tuntutan yang diajukan terhadap Julian Harvey atas kecelakaan tersebut. Itu adalah sebagian gambaran kehidupan dari Harvey. Setelah dia dibawa ke daratan, para penyelidik penjaga pantai langsung merasa ada yang tidak beres dengan cerita Julian Harvey. Karena tiang layar yang patah tidak akan bisa langsung menabrak kapal. Itu tak mungkin terjadi. Para penyelidik kemudian mengetahui bahwa pemilik Bluebell baru saja memeriksanya dan tidak ada masalah. Selain itu, ketika badai laut terjadi, badai laut tidak akan menyebabkan tiang kapal langsung jatuh ke bawah. Mereka lebih cenderung menyebabkannya miring. Harvey berkata jika saat itu dia meminta Arthur mengambil alih kemudi Bluebell ketika dia mencoba memotong tali temali, tetapi saat dia menemukan pemotong kabel, saat itulah api muncul dan menyebar dengan cepat melalui area kokpit kapal layar. Kokpit adalah area kapal di mana semua kontrol berada. Harvey mengaku bila dia menunjukkan arah yang salah kepada Arthur, yaitu berlayar langsung ke arah angin. Namun menurut penyelidik, jika itu yang terjadi, api akan segera padam karena tertiup angin. Mereka merasa bahwa seorang pelaut yang berpengalaman pasti tidak melakukan hal tersebut. Penyelidik juga berpikir jika Dr. Arthur Dapperall tidak akan melakukan hal itu karena pengalamannya di angkatan laut. Hal aneh lainnya dari cerita Harvey adalah sebuah mercusuar yang terletak di pulau terdekat melaporkan jika tidak melihat badai laut apapun pada malam yang dimaksud. Mereka juga tidak melihat adanya kebakaran di laut karena malam itu adalah malam yang cerah dan gelap. Selain itu, mengapa Harvey tidak mengarahkan sekocinya ke pulau terdekat? Namun, salah satu pertanyaan terbesar bagi para penyelidik adalah mengapa Harvey tidak menggunakan suar darurat yang ada di dalam perlengkapan darurat sekoci? Saat Julian Harvey menyelesaikan wawancaranya, salah satu kapten penjaga pantai bergegas masuk ke dalam ruangan dan mengumumkan jika ada seorang yang selamat dari kecelakaan itu. Bagian 3, Terry Joe Dupperall. Setelah 3,5 hari di laut, Terry Joe Dupperall ditemukan dan diselamatkan oleh kapal barang Yunani yang dipimpin oleh Kapten Theo. Terry Joe hampir mati, mengalami dehidrasi parah dan luka bakar parah. Dia ditemukan di atas pelampung gabus kecil dan hampir tidak bisa bertahan. Tim penyelamat kagum dia bisa bertahan hidup sendiri selama itu. Dia tidak dimakan oleh predator laut dan juga tidak jatuh ke dalam air dan tenggelam. Salah satu kru yang memiliki kamera mengambil gambar Terry Joe dan foto ini dimuat di majalah Life edisi tanggal 1 Desember tahun 1961. Setelah bisa ditanyai, Terry Joe pun mulai bercerita. Pada malam hari tanggal 13 November, Meridian telah selesai memasak makan malam berupa chicken cacciatore dan salad untuk keluarga. Sekitar jam 9 malam, Terry Joe pergi ke dek bawah menuju kabin yang ia tempati bersama saudara perempuannya, Rennie, untuk tidur. Dia meninggalkan anggota keluarganya yang lain di dek di kokpit. Saat tengah malam, Terry Joe terbangun karena kakaknya yang berteriak. Lalu dia mendengar suara minta tolong, dilanjutkan suara orang lari dan hentakan yang datang dari atas dek dan kemudian hening. Setelah sekitar 5 menit, Terry Joe keluar dari kabinnya dan menemukan ibu dan kakaknya. Mereka terbaring di atas genangan darah di area kabin utama yang menjadi tempat dapur dan ruang makan. Terry Joe Dupperall menaiki tangga dan menjulurkan kepalanya keluar dari lubang palka dan melihat lebih banyak darah di sisi kanan kapal. Dia terus memanjat ke atas dek ketika Kapten Harvey tiba-tiba muncul dan mendorongnya kembali ke palka dan meneriakinya, "Kembali sana!" Lalu Terry Joe kembali ke kabinnya dan naik ke tempat tidurnya. Tak lama kemudian, dia mendengar suara seperti air mengalir dan kemudian mencium bau air berminyak yang mulai merembes ke dalam kabinnya. Harvey kemudian muncul di depan pintunya saat air mencapai kasurnya. Dia membawa senapan di tangannya dan tidak mengatakan apa-apa ketika dia tiba-tiba berbalik dan menaiki tangga. Tak lama setelah dia pergi, Terry Joe Dupperall meninggalkan kabinnya karena air terus naik. Saat dia naik kembali ke geladak,
Dia dapat melihat dari salah satu lampu yang terpasang di tiang kapal jika sekoci dan rakit karet kapal telah mengapung di sisi pelabuhan kapal. Terry Joe memanggil-manggil Kapten Harvey dan bertanya, apakah kapal akan tenggelam? Dia mendapat jawaban, iya, yang datang dari arah belakangnya. Kapten Harvey memberikan tali yang terpasang di sampan kepada Terry Joe untuk dipegang, tapi dia membiarkan tali itu terlepas dari tangannya dan masuk ke dalam air. Harvey segera melompat ke dalam air meninggalkan Terry Joe di atas kapal untuk mengejar sampan tersebut dan setelah itu dia menghilang. Saat kapal terus tenggelam, Terry Joe teringat akan sebuah pelampung yang diikatkan ke dinding kabin utama. Dia meraih pelampung gabus dan melepaskannya tepat saat kapal tenggelam di bawah kakinya. Pada titik ini, Terry Joe mendorong pelampung ke perairan terbuka di lautan. Hanya saja salah satu tali pelampungnya tersangkut pada sesuatu. Terry Joe menarik tali pelampung untuk membebaskan diri saat dia dan pelampungnya ditarik ke bawah ke dalam air. Dia berhasil melepaskan tali tersebut dan dia serta pelampungnya muncul kembali ke permukaan. Namun, dia sendirian, tanpa makanan ataupun air, dan satu-satunya perlindungan yang dia miliki dari kejadian naas tersebut adalah blus putih tipis dan celana merah muda. Keesokan paginya, setelah kedinginan sepanjang malam, suhu udara meningkat hingga 85 derajat dan matahari mulai membakar kulitnya. Pelampung gabus pun mulai rusak sehingga kaki dan tangannya masuk ke dalam air. Pada hari Selasa pagi, Terry Joe melihat sebuah pesawat berwarna merah berputar-putar di atas kepala. Dia melepas blusnya dan melambai-lambaikannya dengan panik untuk menarik perhatiannya. Pada saat itu, Terry Joe Duperrault telah mengapung ke Northwest Providence Channel yang mengalir ke utara bersama arus teluk, lalu ke timur menuju Samudra Atlantik menuju Kepulauan Inggris. Terry Joe akan sulit terlihat dari seseorang karena dia memiliki rambut pirang serta kulit yang cerah dan dengan pelampung gabus yang berwarna putih, jadi dia menyatu dengan putihnya lautan sehingga pesawat berwarna merah itu tidak melihatnya. Sore harinya, Terry Joe melihat sosok-sosok bayangan mengitari rakitnya dan ternyata itu adalah sekelompok lumba-lumba yang tetap bersamanya selama berjam-jam. Setelah matahari terbenam, suhu menjadi sangat dingin. Pada hari Rabu, Terry Joe mengalami rasa sakit yang luar biasa karena paparan sinar matahari yang ekstrim. Semua ototnya terasa sakit, matanya kering dan bibirnya bengkak serta kulitnya terbakar parah. Meskipun menderita, dia tetap harus terus-menerus menyeimbangkan diri di tepi pelampung karena tali pengikatnya putus. Lalu, keesokan harinya sekitar tengah hari, Terry Joe hampir tidak sadarkan diri. Pada satu titik, dia membuka matanya lalu melihat sebuah kapal dan orang-orang yang melambaikan tangan padanya. Setelah itu, dia jatuh pingsan. Terry Joe ditemukan oleh Nicholas Pakidex, perwira kedua Kapten Theo. Awalnya, dia mengira Terry Joe hanyalah salah satu dari sekian banyak ikan paus putih yang ada di permukaan laut. Namun ketika dia terus fokus, dia tahu bahwa yang dilihatnya bukanlah ikan paus putih dan memberitahu kapten kapal untuk segera mencari tahu tentang anomali ini. Para kru kapal terkejut saat mengetahui bahwa anomali kecil itu sebenarnya adalah seorang gadis berusia 11 tahun yang berambut pirang dan bermata biru. Terry Joe diselamatkan oleh Kapten Theo dan diangkut dengan helikopter ke rumah sakit di Miami, di mana dia akan menghabiskan 11 hari. Untungnya, dia tidak mengalami cedera permanen. Terry Joe diinterogasi oleh penyelidik penjaga pantai seminggu setelah tiba di rumah sakit Miami, di mana ia memberikan keterangan tentang apa yang terjadi pada dirinya dan keluarganya. Ini akan menjadi keterangan resmi dan tidak akan diulanginya lagi selama 50 tahun. Bagian 4. Kebenaran yang terungkap. Sehari setelah Julian Harvey diberitahu bahwa ada korban selamat yang diselamatkan dari Bluebell, dia check-in di Hotel Sandman dengan nama samaran. Ketika petugas kebersihan memasuki kamar keesokan harinya, mereka menemukan darah di spray dan pintu kamar mandi tidak bisa dibuka. Staf hotel dan polisi kemudian menemukan mayat Julian Harvey yang tewas karena bundir. Harvey menggunakan silet bermata dua untuk melukai paha, pergelangan kaki, dan tenggorokannya. Harvey meninggalkan sebuah catatan untuk teman dekatnya, James Boozer, berisi permintaan untuk merawat putranya, Lance, yang saat itu berusia 13 tahun. Dia juga meminta untuk dimakamkan di laut.
James Boozer kemudian datang untuk memberitahu para penyelidik tentang kisah yang diceritakan Harvey kepadanya tak lama setelah penyelamatannya dan sebelum penyelamatan Terry Joe. Dia mengklaim bahwa Harvey telah panik dan melompat ke laut meninggalkan istrinya dan seluruh keluarga Duperrault untuk turun bersama Bluebell selama badai dahsyat. Pada suatu saat, dia menarik tubuh seseorang yang dia kira adalah Terry Joe ke dalam sekoci bersamanya, tetapi dia telah tenggelam sebelum diselamatkan. Namun, penyelidik tidak percaya karena versi ini tidak sama dengan apa yang dikatakan Harvey kepada para penyelidik sebelumnya dan juga dengan apa yang diceritakan Terry Joe. Motif kejahatan Harvey mungkin adalah polis asuransi jiwa Meridian yang besar senilai $20.000 dengan klausul ganti rugi ganda. Misteri lain selain kematian istri dan ibu mertuanya pada tahun 1949 adalah dua penyelesaian asuransi yang besar untuk kapal pesiar yang tenggelam dan sebuah perahu motor. Salah satu teori yang masuk akal tentang pembantaian keluarga Duperrault adalah bila saat itu Harvey berniat membunuh istrinya demi uang asuransi dan berusaha membuatnya terlihat seperti tenggelam. Namun, ketika Arthur Duperrault mendatanginya dan mencoba menghentikannya, Harvey panik dan menghabisi Arthur, kemudian istri dan putranya, lalu meninggalkan dua anak perempuan yang lebih kecil untuk tenggelam. Dia tidak pernah menyangka jika Terry Joe akan selamat. Julian Harvey kemudian dimakamkan di laut pada pukul 15:17 pada tanggal 20 November tahun 1961. Bagian 5. Kehidupan baru Terry. Terry Joe mengganti namanya menjadi Tara pada usia 12 tahun dan dipertemukan kembali dengan Kapten Theo di acara Oprah Winfrey Show pada September tahun 1988. Dia kemudian menjadi salah satu penulis buku berjudul Alone Orphaned on the Ocean bersama psikolog dan ahli bertahan hidup Richard Logan pada bulan Mei tahun 2010. Tara Duperrault Fassbender memberikan wawancara untuk 48 Hours Mystery pada bulan Juni tahun 2010. Dia berbicara tentang butuh waktu hampir 50 tahun sebelum dia merasa siap untuk menceritakan kisahnya dan tujuannya berbagi cerita adalah untuk membantu para penyintas lainnya. Tara kini ingin hidup dan bekerja dekat dengan air. Dia menjadi spesialis pengelolaan air untuk Departemen Sumber Daya Alam Wisconsin, kemudian menikah dengan Ron Fassbender dan memiliki 3 orang anak. Dia berbicara tentang pengabaiannya di tangan Julian Harvey dan berpikir tentang lautan yang menelannya. Apa yang sebenarnya terjadi adalah dia mengambangkan ikatan yang erat dengan lautan. Kutipan dari Tara, "Saya terus melindungi air yang telah melindungi saya sebagai seorang gadis kecil. Air adalah kehidupan dan sangat menenangkan bagi saya untuk berada di pantai. Saya bisa berpikir jernih, rileks, dan merasa lebih dekat dengan keluarga saya yang hilang." Pada tahun 1962, setahun setelah penyelamatan Tara, penjaga pantai mengubah peraturan berperahu dan semua rakit penyelamat sekarang memiliki warna orange yang cerah. Tara berpesan dalam bukunya, "Yang ingin saya tekankan kepada semua orang yang membaca buku ini adalah jangan pernah menyerah, selalu memiliki harapan, dan cobalah untuk melihat sisi positif dari segala sesuatu. Bersikaplah positif, percaya, dan cobalah untuk mengikuti arus, berbelas kasih, berikan diri Anda kepada mereka yang membutuhkan, dan jadilah orang yang penuh kasih dan baik hati. Saya percaya bahwa apa yang Anda berikan akan kembali kepada Anda." Begitulah akhir dari kisah Terry Joe Duperrault. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.